Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bergabung di dalam mata kuliah model bisnis. Nah, jadi di dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan bagaimana media pembelajaran kita, kemudian bagaimana materi-materi pokok kita selama satu semester ke depan, dan juga bagaimana terkait dengan pengantar dari mata kuliah model bisnis ini. Baik, untuk media yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran selama satu semester ke depan ini, kita menggunakan akun LMS atau elearninguts.ac.id, kemudian kita juga menggunakan Zoom, kemudian kita juga memanfaatkan grup WhatsApp, dan juga kita menggunakan Classroom. Selanjutnya, untuk materi pokok kita selama satu semester ke depan ini, kita ada 4 materi pokok yang kita bagi nanti ke dalam beberapa pertemuan. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai model bisnis, kemudian yang kedua itu kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas, yang ketiga terkait dengan triple layered kanvas, dan yang keempat terkait dengan layan kanvas. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas pengantar mengenai apa itu model bisnis, apakah sama nggak dengan bisnis model kanvas dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin kita masih asing dengan model bisnis gitu. Namun ada beberapa hal yang mungkin akan kita membahas tentang apa yang menjadi kekeliruan kita selama ini. Jadi mungkin selama ini kita menganggap bahwa model bisnis itu sama dengan bisnis model kanvas dan lain sebagainya. Nah, justru itu merupakan sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan hal tersebut. Nah, di sini apa itu model bisnis? Jadi model bisnis itu identik dengan bagaimana perilaku. Jadi perilaku organisasi, terutama di dalam organisasi bisnis di sini, di dalam bagaimana dia menciptakan, bagaimana dia menyampaikan, dan juga bagaimana menangkap value. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, value yang dimaksud di sini adalah bagaimana value ini menciptakan kepuasan konsumen. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepuasan konsumen itu akan tercipta apabila value yang didapatkan itu benar-benar maksimal. Nah, inilah yang menjadi PR di dalam suatu organisasi bisnis, terutama kita di sini di dalam menjalankan bisnis-bisnis mula, startup dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu PR yang besar gitu, karena model bisnis ini merupakan suatu hal yang mendasar gitu, yang membedakan antara perilaku bisnis kita dengan bisnis-bisnis lain. Walaupun bisnisnya serupa gitu, tapi perilaku bisnisnya itu pasti akan sangat berbeda. Nah, kemudian apakah sama gitu antara bisnis model kanvas ini dengan model bisnis? Jadi model bisnis ini merupakan suatu perilaku bisnis, sedangkan bisnis model kanvas ini lebih kepada tools. Jadi tools yang memudahkan kita secara visual untuk meringkas bisnis kita, apa yang akan kita lakukan. Jadi model bisnis ini merupakan suatu perilaku bisnis kita yang membedakan bisnis kita dengan bisnis sejenis atau serupa yang lainnya. Sedangkan bisnis model kanvas ini merupakan suatu tools gitu, yang memudahkan, yang yang memberikan gambaran secara ringkas gitu tentang peta bisnis kita ke depannya itu seperti apa dalam bentuk visual. Jadi itulah yang membedakan secara mendasar. Nah, kita ambil contoh dari perbedaan perilaku bisnis dari misalkan perusahaan maskapai penerbangan. Kita ambil contoh dari maskapai penerbangan Garuda dan AirAsia. Jadi ini merupakan sama-sama bergerak di bidang maskapai penerbangan gitu, jasa penerbangan. Nah, tetapi dari segi model bisnisnya ini sangat-sangat berbeda gitu. Baik itu dari segi segmentasi pasarnya, baik dari segi bagaimana value yang ditawarkan, baik dari segi bagaimana aktivitas sumber daya manusia, bagaimana channel dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sangat berbeda. Nah, sekali lagi model bisnis ini kita tidak identik dengan bisnis model kanvas, tetapi ini merupakan identik dengan perilaku bisnis. Sekali lagi, bisnis model kanvas ini hanya sebagai suatu tools gitu, yang memudahkan kita secara visual gitu, untuk meringkas aktivitas bisnis kita. Nah, kemudian apakah sama gitu antara bisnis plan ini dengan bisnis model kanvas? Nah, ini suatu hal yang sering terjadi
kekeliruan di antara kita. Jadi bisnis plan ini dengan bisnis model Kanvas ini merupakan suatu hal yang berbeda gitu. Jadi perbedaannya semua sebenarnya yang terdapat di dalam bisnis model Kanvas ini terdapat di dalam bisnis plan. Ya, cuman di sini yang membedakan yang paling detail adalah bisnis plan ini merupakan suatu dokumen tertulis gitu. Dokumen tertulis yang lebih terperinci. Nah, sedangkan bisnis model Kanvas ini merupakan suatu tampilan visual tools yang menjelaskan dari yang meringkas dari bisnis plan tersebut. Jadi ini jelas kalau bisnis plan ini merupakan dokumen tertulis yang meringkas secara jelas apa yang menjadi aktivitas bisnis kita, perencanaan bisnis kita ke depannya. Sedangkan bisnis model Kanvas ini merupakan suatu tools gitu yang digunakan untuk meringkas dari bisnis plan yang akan kita jalankan. Nah, kemudian ketika bisnis model Kanvas ini dibuat, ya biasanya ini akan mempermudah ke depannya untuk kita membuat secara lebih rinci terkait dengan bagaimana bisnis plan kita ke depannya. Jadi jika kita ingin melihat atau merincikan secara detail, itu kita membuat dokumen tertulis yang berada di dalam bisnis plan. Nah, perlu kita juga ketahui ada beberapa pengembangan dari bisnis model Kanvas yang dikembangkan oleh Osterwalder ini, dikembangkan oleh seiring perkembangannya waktu dan juga perkembangan bisnis saat ini, di mana bisnis saat ini tentu dituntut gitu, bukan hanya menghasilkan profit tetapi juga bagaimana berdampak terhadap sosial dan juga lingkungan. Makanya dikembangkan suatu model namanya triple layer Kanvas. Nah, kemudian ada model lain juga yang dikembangkan untuk bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan dan juga bagaimana kita merumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu kita bisa dapatkan di dalam Land Kanvas. Nah, jadi pada prinsipnya fondasi yang mendasari suatu kegiatan bisnis ini adalah bagaimana kita membangun model bisnis yang unik, model bisnis yang memang mengarahkan kepada menciptakan bagaimana kita menyampaikan dan juga bagaimana kita menangkap value gitu yang menjadi pembeda bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Nah, jadi untuk lebih detailnya bagaimana bisnis model Kanvas, bagaimana dengan 9 blok yang ada, kemudian bagaimana triple layer Kanvas dengan ketiga aspeknya, itu aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, dan juga bagaimana dengan Land Kanvas terkait dengan bagaimana perumusan alternatif solusi yang digunakan, ya kita akan sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi mungkin itu saja pengantar dari saya. Jadi ada satu quotes yang mengatakan bahwa bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang jalan gitu. Nah, kemudian bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang bisnisnya jalan dan juga pemiliknya bisa jalan-jalan. Baik, begitu saja pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.